Selamat datang di TPS 3521. Kita ngobrol bareng tentang pemilu di TPS 3521. Halo teman pemilih cerdas, kembali lagi di TPS 3521 KPU Kabupaten Ngawi. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kepemiluan. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang istimewa untuk ngobrol banyak hal terkait kegiatan di KPU Kabupaten Ngawi. Bersama saya, Muhammad Iqbal, akan menemani obrolan kita bersama narasumber. Dan di studio ini sudah hadir bersama kita Bapak Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Samsu Mustaqim. Halo Pak, selamat datang. Halo, gimana Mas. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mas Iqbal, gimana kabarnya? Baik juga Pak, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak kegiatan akhir-akhir ini Pak? Selain ngantor mungkin Pak? Kalau di luar kerja KPU, di luar ngantor, alhamdulillah Mas, ini sekarang banyak-banyak olahraga, jaga kesehatan, jaga kebugaran, karena di tahapan pelaksanaan pemilu pilkada kemarin itu tidak sempat olahraga. Akhirnya baru sekarang mumpung tidak ada tahapan, ketika weekend menyempatkan diri untuk olahraga, bersepeda, jalan-jalan, jalan biar sehat. lebih sehat gitu Pak. Iya, iya. Baik Pak Ketua, pemilu dan pilkada kan sudah selesai ya Pak? Iya. Sudah selesai dilaksanakan nih Pak, dan Alhamdulillah tahapannya pun berjalan lancar Pak. Alhamdulillah. Yang bikin saya penasaran nih Pak, boleh tahu nggak sih Pak, apa sih kegiatan yang dilakukan KPU ketika semasa sekarang gitu Pak, tidak ada tahapan pemilu gitu Pak? Ya, sebelum saya jawab Mas, izin saya menyapa dari teman-teman pemirsa, selamat siang karena di sini siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat datang di podcast KPU. Izin menyapa ya Mas, tak sapa dulu teman-teman, menjawab tadi yang disampaikan Mas Iqbal terkait apa saja yang dilakukan KPU di luar kegiatan tahapan ini. Tentu ada banyak Mas. Di masyarakat itu mungkin beberapa itu mengetahuinya kalau KPU itu biasanya kerjanya di waktu tahapan saja. Padahal itu kalau kita menilai, kita melihat tahapan pemilu maupun pilkada itu puncaknya Mas. Puncaknya tahapan. Jadi kerja kita itu full 1 tahun itu, bahkan justru tantangan itu ada di luar non tahapan. Contoh seperti kita sekarang itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya pendidikan pemilih. Terus kita ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita juga ada kegiatan terkait PAW, DPRD juga kita melakukan layanan informasi publik yang ada di KPU. Terus kita juga ada kegiatan peningkatan SDM baik di internal KPU maupun dari teman-teman komisioner juga. Berapa kegiatannya itu sih Mas? Jadi lumayan banyak ya Pak kegiatan KPU di masa tidak ada pemilu seperti ini gitu ya Pak? Iya. Baik Pak Ketua, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi semasa atau di masa tidak ada pemilu seperti ini, tentunya sangat banyak ya Pak. Dan jujur saya juga penasaran sama semuanya Pak. Mungkin kita bakal bahas kupas satu persatu Pak. Nah, yang pertama saya sangat tertarik tentang pendidikan pemilih Pak. Jadi pendidikan pemilih itu apa sih Pak? Apakah itu semacam pendidikan formal ataupun pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Ngawi itu sendiri Pak? Kalau dibilang formal tentu tidak ya Mas. Karena pendidikan pemilih yang kita laksanakan itu kita bukan lembaga pendidikan, jadi bukan formal. Tentu pendidikan pemilih ini menjadi salah satu program yang kita laksanakan itu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya demokrasi, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar ke depan masyarakat itu dapat
menggunakan hak pilihnya itu dengan secara mandiri, cerdas, dan tanpa ada paksaan ataupun ada intervensi dari pihak-pihak lain. Tentu tujuannya bukan hanya itu saja. Selain itu kita juga berharap untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses-proses pemilu itu seperti apa sih, bagaimana proses-prosesnya, dan juga untuk mendorong partisipasi pemilih agar lebih banyak menggunakan hak pilihnya nanti ketika pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Tentu selain itu kita juga berharap dengan adanya peningkatan partisipasi itu ada penurunan tingkat golput juga, Mas. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya tentu kita berharap bisa menurun juga. Dan juga selain itu kita memakai beberapa sosmed atau beberapa media sosial, beberapa metode untuk melaksanakan pendidikan pemilih tersebut. Salah satunya kita ada media sosial juga, menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media sosial. Kita ada Facebook, Instagram, mungkin dari TikTok dan sosmed yang lain ya, media sosial YouTube gitu ya, Pak. YouTube juga kita juga ada. Kemudian selain melalui media sosial, Mas, kita juga ada Rumah Pintar Pemilu yang ada di KPU. Kemudian kita ada podcast yang kita laksanakan sekarang. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan pemilih, yaitu melalui podcast untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti apa proses-proses pemilu yang ada di Kabupaten Ngawi. Selain itu kita juga ada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih secara tatap muka. Seperti yang sudah kita laksanakan di beberapa kesempatan itu kita terjun ke lapangan di salah satunya mungkin di adik-adik kita yang sedang melaksanakan kemarin sebagai contoh itu melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Dari untuk Bapak Ibu guru yang berada di tingkat SMA pun bisa mengundang kita untuk menjadi pemateri dalam rangka mungkin pemahaman demokrasi kepada adik-adik kita baik di tingkat SMA maupun SMK. Contoh kemarin juga ada pemilihan tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya dari pihak sekolah itu berharap untuk mengundang dari teman-teman KPU untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih maupun terkait demokrasi kepada adik-adik kita. Agar apa? Agar adik-adik kita ini ketika memberikan hak suaranya nanti ketika sudah berusia 17 tahun itu tidak ada intervensi ataupun bisa memberikan suaranya secara langsung tanpa ada embel-embel. Dengan cara apa? Kita sampaikan saja ke adik-adik kita, adik-adik yang sudah berusia 16 menginjak 17 tahun ketika memilih mungkin bisa memperhatikan terkait calon pemimpin yang mau dipilih. Harus sesuai dengan backgroundnya seperti apa, disesuaikan mungkin rekam jejaknya sebelum dia mencalonkan seperti apa, dan juga jangan lupa untuk melihat visi misi calon pemimpin yang akan dipilih nanti seperti apa. Mungkin beberapa faktor yang lain juga akan kita sampaikan. Itu salah satu fungsi pendidikan pemilih yang kita laksanakan terus-menerus dalam rangka pemahaman ataupun menyadarkan demokrasi untuk masyarakat Kabupaten Ngawi. Oh, baik Pak Ketua. Jadi anak-anak yang berusia 16 sampai sebelum 17 nih Pak. Nah, biasanya itu kan menginjak bangku SMA ya Pak. Ya, nah, itu berarti menjadi sasaran utama atau salah satu sasaran dalam pendidikan pemilih ini Pak. Iya, itu menjadi salah satu karena di usia-usia tersebut itu usia-usia yang memasuki masa-masa memilih. Nah, itu menjadi rentan adik-adik kita itu karena apa? Karena akan biasanya itu belum memahami betul apa esensi dari sebuah demokrasi atau belum tahu betul dampak ketika beliau adik-adik kita ini memilih yang mungkin tidak berdasarkan kapasitas orang tersebut untuk memimpin. Tentu itu akan sangat berpengaruh di 5 tahun yang akan datang. Kemajuan daerah itu pasti sangat berpengaruh untuk daerahnya. Sebagai contoh dalam skup kecil kemarin pemilihan OSIS itu pasti 1 tahun yang akan datang kalau semua masalah pilih juga itu berdampak pada kapasitas dari adik-adik kita di sekolah juga. Salah satunya itu sih Mas. Baik Pak Ketua, tadi kan sudah dipaparkan nih Pak terkait dengan pendidikan pemilih secara runtut, jelas dan juga sangat mudah dipahami Pak. Nah, selanjutnya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Setahu saya nih Pak,
kalau pemutakhiran data pemilih itu dilakukan ketika ada tahapan pemilu. Akan tetapi tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa saat ini KPU, khususnya KPU Kabupaten Ngawi, juga melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Nah ya, ini terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Mas. Itu yang biasa kita pakai bahasanya itu PDPP, kita singkat PDPP. Namun jangan sampai salah, karena beberapa teman-teman itu bilangnya PPDB. Sedangkan kita bukan, iya, dikira sekolah nanti penerimaan peserta didik baru kan kalau PPDB. Kalau di KPU ada PDPP, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana itu menjadi kegiatan wajib yang harus kita laksanakan dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Nah, itu yang harus kita plenokan itu setiap 3 bulan. 3 bulan sekali setiap semester dengan tujuan untuk menjaga keakuratan data pemilih. Selain menjaga keakuratan data pemilih, itu tentu menjamin hak pilih masyarakat dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari KPU Kabupaten Ngawi utamanya. Selain itu, kita juga wajib memplenokan di setiap 3 bulan sekali itu dan menetapkan. Dan di dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Mas, kita salah satunya juga melaksanakan yang namanya Coktas atau coklit terbatas yang kita laksanakan dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang kemarin kita sudah laksanakan. Itu salah satunya itu kita datangi di teman-teman atau masyarakat pemilih itu yang usianya di atas 100 tahun. Itu yang kita laksanakan, kita pastikan betul yang usianya di atas 100 tahun itu apakah beliau itu masih sugeng atau masih sehat atau sudah tidak ada atau mungkin sudah pindah atau kemana. Karena jarang Mas usia di atas 100 tahun itu, apalagi orang-orang sekarang yang suka makan-makan junk food ya kan, dengan kondisi suka makan dan sebagainya, itu pasti tingkat kesehatannya beda ya. Apalagi jarang olahraga gitu ya Pak. Jarang olahraga itu tentu sangat berpengaruh pada kesehatan jiwanya. Jadi Pak Ketua, sebenarnya berikutnya saya mau bertanya terkait PAW Pak. Cuma karena ternyata PAW ini sudah dijelaskan di podcast episode sebelumnya, bagi teman-teman pemilih yang penasaran, langsung saja bisa cek di official YouTube KPU Kabupaten Ngawi. Mungkin dari Pak Ketua mau menjelaskan atau menge-spill sedikit gitu loh. Karena sudah dijelaskan di podcast sebelumnya, mungkin dari teman-teman pemilih maupun pemirsa podcast KPU Kabupaten Ngawi bisa untuk melihat langsung di podcast sebelumnya. Nanti biar sambil dibuka-buka di masyarakat terkait proses PAW itu seperti apa, karena di podcast sebelumnya sudah dijelaskan. Monggo nanti bisa disimak di podcast tersebut. Gitu Mas. Oke, baik Pak. Selanjutnya terkait dengan pelayanan informasi publik yang dilakukan KPU, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait layanan informasi publik seperti apa gitu Pak di KPU Kabupaten Ngawi khususnya. Untuk terkait layanan informasi publik di KPU Kabupaten Ngawi, itu tentu kita punya yang namanya laman BPID Mas. Laman BPID itu sebuah laman di web, yaitu yang untuk menyiapkan seluruh pelayanan yang dimiliki KPU kepada masyarakat, untuk melayani masyarakat terkait mungkin permintaan data ataupun penyediaan dan juga pengelolaan informasi publik, semuanya ada di sana. Selain BPID, selain di web, kita juga tadi sudah saya sampaikan ada juga di sosmednya KPU, di media-media sosialnya KPU, bisa diakses langsung terkait informasi-informasi insya Allah yang update, insya Allah ada di sana. Jadi bagi teman-teman masyarakat, adik-adik atau yang masih biasanya kuliah, itu yang butuh data apapun, hasil dan sebagainya, yang sekiranya kalau datang langsung ke kantor KPU itu kan jauh. Iya, betul. Mungkin kuliahnya ada di Jakarta atau di mana yang jauh, daripada jauh-jauh ke Ngawi, bisa mengakses laman web tersebut. Insya Allah semuanya ada di situ, di laman webnya KPU Kabupaten Ngawi, di BPID atau di sosmednya KPU Kabupaten Ngawi. Itu bisa dicek dari teman-teman nanti, dan tidak harus ke
kantor KPU. Gitu. Jadi buat teman-teman pemilih semua yang mungkin saat ini sedang mengerjakan skripsi gitu, kemudian membutuhkan data penelitian di KPU Kabupaten Ngawi, aksesnya sudah fleksibel ya Pak? Iya. Ya, cuma bisa diakses secara offline atau datang langsung, tapi juga bisa diakses secara online, ya, di Iya. website maupun di media sosial lainnya gitu ya. KPU. Insya Allah sudah lengkap Mas itu nanti. Tinggal cari-cari aja teman-teman ini nanti datanya seperti apa yang diminta atau mungkin informasi apa terkait KPU, penyelenggaraan KPU itu Insya Allah semuanya kita update di halaman web dan juga medsosnya KPU Kabupaten Ngawi. Itu. Baik Pak Ketua, selanjutnya terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kapasitas seperti apa sih Pak yang dilakukan KPU dan bagaimana metode yang dilakukan khususnya oleh KPU Kabupaten Ngawi itu sendiri Pak? Nah, untuk teman-teman yang di teman-teman ASN dan juga PNS yang ada di KPU Mas ya, teman-teman pegawai KPU itu kita sudah ada yang namanya Simple Mas. Itu ada sistem informasi manajemen pelatihan. Jadi setiap pegawai KPU itu diwajibkan untuk melaksanakan atau melakukan pelatihan secara mandiri melalui Simple itu untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan pengetahuannya terkait pemilu dan pemilihan. Selain itu kita juga intens melakukan pembelajaran secara internal, itu sebagai salah satu wujud cara kita untuk meningkatkan SDM di KPU. Salah satunya ketika ada peraturan ataupun aturan-aturan teknis yang baru, itu kita pasti langsung berdiskusi, menyampaikan ke teman-teman untuk kita kaji nanti seperti apa sih progresnya, programnya atau aturannya, sehingga ketika kita implementasikan dalam rangka pelaksanaan itu kita lebih siap. Kalau sudah kita kaji dulu, jadi kita sudah tahu, oh ini harusnya seperti apa, harusnya bagaimana, itu lebih mudah. Dan juga selain itu Mas, kita juga dari teman-teman komisioner itu juga untuk saat ini di non tahapan ini itu sudah dipersiapkan atau dipersilahkan untuk yang mau melanjutkan jenjang kependidikan yang lebih tinggi itu sudah dipersilahkan. Monggo teman-teman juga ya untuk meningkatkan pengetahuannya terkait pemilu itu boleh mengambil kuliah lagi yang belum S2, mungkin bisa S2 ataupun yang mau lanjut ke S3 dengan syarat yaitu disertasinya ataupun tesisnya itu juga berkaitan dengan kepemiluan. Jadi itu nanti juga menambah wawasan teman-teman di komisioner, juga menambah ingatan teman-teman, nambah SDM teman-teman ikut terkait kepemiluan. Itu beberapa hal yang kita laksanakan dalam peningkatan kapasitas SDM di KPU Kabupaten. Oke, jadi Pak Ketua, setelah tadi dijelasin berbagai macam kegiatan ya Pak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi, khususnya pada masa non tahapan atau tidak ada pemilu seperti sekarang gitu Pak. Nah, saya juga penasaran Pak, apakah KPU juga masih menjalin kerjasama dengan lembaga lain Pak? Atau cuma pas pemilu saja Pak? Oh, tentu tidak Mas, terkait menjalin komunikasi meskipun di non tahapan kita tetap terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang ada, dengan OPD yang ada seperti Dispenduk Capil, terus Kesbangpol, Kepolisian, TNI dan juga Lapas, dan juga masih banyak lagi dengan OPD yang lain, termasuk selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dalam rangka melaksanakan sosialisasi yang saya sebutkan tadi di awal. Kita juga menjalin koordinasi dengan partai politik sebagai peserta pemilu juga. Terus kemudian tadi sempat saya sepil di Dispenduk Capil itu kita koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih. Betul, Nah itu agar data kita akurat, agar data kita lebih baik lagi itu kalau kita koordinasikan dengan Dispenduk Capil, karena termasuk data-data kematian orang-orang yang sudah meninggal itu kan pasti yang mengeluarkan surat kematiannya dari Dispenduk Capil. Kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri terkait mungkin ada yang anggota TNI Polri yang sudah pensiun. Nah, mereka kan sudah punya hak pilih.
dan juga anggota TNI Polri yang mungkin baru masuk dan mungkin kehilangan hak pilihnya yang usianya di atas 17 yang sebelumnya mungkin pernah mencoblos tapi terus diterima menjadi anggota Polri itu kan pasti kehilangan hak pilihnya. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan lapas tempat terkait mungkin dari anggota yang ada di lapas itu kan pasti keluar masuk. Nah itu kita koordinasi terus setiap 3 bulan kita mutakhirkan agar kita mendapatkan data-data pemilih yang lebih valid lagi agar ke depan ketika melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada itu kita lebih siap, data itu lebih siap, datanya juga lebih akurat lagi seperti itu. Berarti tetap melakukan kerjasama gitu Pak, apalagi banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita membutuhkan satu sama lain gitu dengan lembaga-lembaga itu ya. Iya, masih terus kita harus menjalin kerjasama dan koordinasi tersebut agar sinergi tercipta. Jadi ketika melaksanakan pemilu maupun pilkada yang akan datang, pemilihan yang akan datang itu kita lebih siap lagi apabila kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempersiapkan hal-hal tersebut untuk masa yang akan datang. Wah, nggak kerasa ya ternyata sudah banyak sekali informasi yang kita dengarkan dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Ngawi. Terakhir, sebelum diakhiri saya mau tanya lagi nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk persiapan memasuki pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya Pak? Dari Kabupaten Ngawi itu minimal itu kita menjaga prestasi yang sudah kita capai. Seingat saya kemarin itu alhamdulillah Kabupaten Ngawi itu mendapat penghargaan terbanyak Mas dari Provinsi Jawa Timur. Kita pulang membawa 8 piala ini hanya 3 yang di sini. Kita ada 8 luar biasa ya Pak. Luar biasa itu terbanyak se-Jawa Timur. Tentu itu atas kerja keras bersama, bukan hanya saya sendiri, bukan hanya teman-teman komisioner sendiri, tapi kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan di KPU. Nah, tentu kami berharap selain mempertahankan itu karena biasanya ya menambah lah minimalnya. Jangan sampai berkurang itu. Iya, jangan sampai berkurang. Karena ada pepatah itu mengatakan gini Mas, mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan. Betul. Kalau mempertahankan saja susah, apalagi menambah. Kami berharapnya nanti bisa menambah itu. Nah, itu harapannya. Mungkin itu sih. Ya benar Pak. Nah, saya juga tadi sempat mencari tahu gitu ya Pak tentang 8 prestasi gitu Pak yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Ngawi. Mungkin akan saya bacakan buat menambah informasi nih bagi teman-teman pemilih bahwa ternyata KPU Kabupaten Ngawi ini mendapatkan prestasi yang luar biasa pada pemilu ataupun pilkada 2024. Nah, yang pertama nih terbaik 1 dalam penyelenggaraan peluncuran pilkada serentak tahun 2024. Kemudian yang kedua, ada terbaik 1 dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Yang ketiga, ada terbaik 1 nih terkait pelaporan dan fokus group discussion atau FGD Pilkada Serentak 2024. Yang keempat, ada terbaik 1 lagi nih, pengelolaan sarana dan prasarana kantor 2024. Yang kelima, ada terbaik 2 penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak tahun 2024. Kemudian yang keenam, ada terbaik 2 pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2023. Yang ketujuh, ada terbaik 3 pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2024. Dan yang kedelapan, ada terbaik 3 terkait dengan pembinaan kode etik, perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas pada Pilkada Serentak 2024. Jadi itu ya Pak 8 prestasi yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Ngawi. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yes. Baik, sepertinya informasi yang disampaikan oleh Pak Ketua sangat banyak sekali dan semoga teman-teman pemilih semua jadi mengerti apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi di masa non-tahapan atau tidak ada pemilu. Oh iya, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow official dari sosial media KPU Kabupaten Ngawi, biar nggak ketinggalan informasi seputar kepemiluan ataupun podcast selanjutnya.
Sampai jumpa di TPS 3521 KPU Kabupaten Ngawi berikutnya ya. Saya Iqbal pamit undur diri. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Mas, sama-sama. Semoga senantiasa sehat dan diberikan kekuatan ya Pak dalam melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Ngawi. Amin, amin, amin. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.